balik lagi di channelnya Gap Sky Milo. Kali ini kita kedatangan tamu spesial pakai telur ya. Ya. Ada Mas MC Susu. Halo. Atau mungkin dikenalnya dengan Suroso. Dari Suroso jadi MC Susu ya. Ya, oh ya betul. namanya ya. Sebenarnya nggak jauh sih, karena memang nama panjangan gue itu kan Suroso Sumokaryo. Oh. Jadi waktu itu disingkat jadi Suroso Sumokaryo jadi susu kan. Suroso Sumokaryo jadi susu. Bukan susu begini. Oh, bukan ya. Mungkin sekarang teman-teman udah jarang lihat dia lah. Mungkin kalau teman-teman tahun 2000-an ya? 2000-an, 2010 sampai 2017. 2010-2017 sangat familiar dengan orang ini. Dia dulu adalah seorang apa ya kita namain MC tapi mungkin FJ ya, VJ mungkin ya. MC. Tetap MC. Master MC. seremonial. Oh, master seremonial. Tapi tempatnya di klub. Oh, tidak lamanya di situ ternyata dulu. Tapi sekarang tobat. Hijrah. Oh, sekarang sudah tobat. Udah closing guys. Aduh. Mungkin bisa diceritain sih awal muasal atau mungkin pertama kali bisa masuk ke klub tuh tahun berapa? Yang jelas sih kalau gua pertama kali kenal klub itu tahun 2010 akhir ya. 2010 akhir. 2010 akhir itu udah masuk ke klub Sudah masuk ke klub. sebagai pengunjung. Sebagai waktu itu gua masih sebagai captain ya. Captain. Jadi sebelum gua masuk klub memang cita-cita gua. Jadi gua punya cita-cita memang pengen kerja di klub gitu kan. Gua bersosialisasi dengan teman-teman entertain. Gua waktu itu suka banget, hobi banget gitu kan. Sebelumnya kan itu klub belum ada. Dulu belum ada. Di Novotel kan gua. Oh iya. Nah, dulu klub tuh belum ada. Waktu itu belum dibangun. Cuman teman gua ngomong orang Palembang, bro di situ bakal ada klub lu di Garuntang, ya kan? Oh Novotel itu kan? Oh. Iya tah. Terus bagaimana caranya gua bisa kerja di situ kan? Atau bisa gabung di situ? Gua waktu itu pengen jadi bartender. Ceritanya awalnya pengen jadi bartender. Nah. Oh berarti tapi itu belum jadi pegawainya Novo belum? Gua waktu itu di hotelnya dulu. Oh masih di hotelnya. Jadi waktu itu gua sempet ngelamar tuh 4 kali. Karena gua ada undangan. Lu bayangin, sekali ngelamar gua nggak dipanggil. Ditolak ya? Ditolak. 2 kali ngelamar nggak dipanggil. 3 kali ngelamar dipanggil. 4 kali ngelamar alhamdulillah dipanggil. Baru dipanggil. Jadi tukang cuci piring. Oh. Itu berapa kali? Novotel denger 4 kali loh. Nah, jadi tahun 2010 awal itu mulainya dari ini dulu, tukang cuci piring dulu. Dari waktu itu gua jadi di steward di bangket ya. Ya, tukang cuci piring. Ya, itu di hotel. Nggak apa-apa, gua melalui dulu, gua jalanin prosesnya. Jadi gua belajar dari nol gitu kan mengenai dunia perhotelan, dunia entertainment. Gua belajar dulu. Sebenarnya belum pernah tahu Belum. hotel itu seperti apa, nggak tahu. Belum tahu. Jadi waktu itu gua belajar dulu cuci piring segala macam. Ternyata memang banyak ilmunya. Kita harus disiplin, kita harus teliti, kita harus hygiene ya kan. Jadi akhirnya melatih gua untuk bener-bener matang di dunia entertain dan perhotelan itu gitu. Soalnya kalau piring kotor gitu itu aja komplainnya Nah, mana ya? itu yang dibahayakan. Apalagi kan berbintang ya. Iya, Sampai berbintang ada- itu. Sampai ada sedikit kotoran kan bisa viral. Jadi tahun 2010 itu mulai sebagai cuci piring dulu. Betul. Terus sampai tahun 2010 akhir, itu kan awal tuh 2010 akhir, itu kan udah mau mulai buka tuh. oh berarti masih masa pembangunan Nah, ya? itu klubnya belum buka, hotelnya udah buka. Hotel udah lama kan? Nah, akhirnya gua dengar informasi klubnya sudah mulai buka. Udah mulai operasional. Gua kecolongan tuh. Wah, orang-orang udah pada training. Gua dengar-dengar, katanya kalau yang di CS anak-anak di klub tuh udah pada training tuh. Waduh, kayak mana ya? Terus gua gelisah tuh. Gelisah tuh. Gimana caranya gua masuk ya? Maksudnya ada tukang cuci piring terus. Iya, gitu ya? masa nggak ada perubahan. Akhirnya gue ngapor sama kapten gue waktu itu, terus sama supervisor gue, sama manajer gue, manajer EBM di Novotel waktu itu. Pak, kayak mana sih Pak supaya saya bisa
pindah gitu ke entertainment. Di mana kata dia? Di Center State Pak. Kamu mau di sana? Ya mau Pak, saya bilang. Oke kata dia. Nah saya langsung bantu. oke. Kebetulan dia kenal sama koordinatornya Pak Ronald kan. Oh iya. Akhirnya dia masukin ke Pak Ronald dan besoknya langsung gue dipanggil. Langsung Dipanggil. Itulah efek nepotisme ya, orang dalam. Percaya nggak percaya tapi itu berfungsi. Jadi tahun 2011 itu udah mulai dipanggil. Langsung dipanggil Pak Ronald waktu itu kan, koordinator gua waktu itu ditanya, "Kamu benar dari Bangkit Novotel?" "Iya Pak, saya masih di Bangkit Novotel." "Ya udah, kamu besok mulai join di sini, terus langsung gua dikasih jabatan jadi captain langsung." Nah, langsung naik pangkat. biasanya kan waiter dulu kan, itu gua langsung dikasih captain. Karena memang gua udah ada basically di hotel itu, makanya gua langsung pengalamannya ada. Langsung jadi bartender. Jadi captain waktu itu. Captain di klub itu ngapain? Captain itu membawahi seluruh waiter. Oh. Jadi gua hanya membawahi waiter aja waktu itu. Jadi untuk pelayan-pelayan, ya itu semuanya masih di under captain. Itu berarti awal mulanya 2011 itu barulah merasakan indahnya klub. Ya. Merasakan indahnya warna-warni malam ya. Enaknya alkohol. Nah, aduh, udah euforia itu. Pokoknya buat teman-teman yang nakal itu saat paling indah. Tapi berarti tahun 2011 awal itu barulah ya ini ngerasain indahnya klub itu 2011 awal itu 2011 awal. Walaupun menjabat sebagai captain di waitersnya. Itu berapa lama jadi captain tuh? Waktu itu gua kurang lebih 2 tahun gua jadi captain. Oh berarti kalau captain itu berarti mau nggak mau dituntut pressure-nya untuk penjualan beverage-nya ya? Beverage. Kita ditekan untuk jual beverage, bagaimana cara kita menghandle tamu ya kan. Jadi kita mulai belajar komunikasi dengan seluruh konsumen yang ada ya kan. Kita mengikat konsumen bagaimana supaya caranya dia nyaman sama pelayanan kita. Ya, terus balik ke klub lagi. Balik lagi tempat kita. Gila dia orang jahat. Dia orang buat ke klub terus jahat orang ini. Termasuk bos kita ini nggak pernah mau lari kalau mau datang ke klub. Kalau nggak ada Suroso nggak mau dia. Masa lalu. Ini jadi jangan ceritain ceritain dia aja. Iya kan? Dia nggak mau. Berarti kalau satu hari itu dituntut untuk berapa botol dijual? Kalau tergantung event sih. Kalau misalkan event small, event medium, event big, ada variasi target. Jadi misalkan event small gitu kan, ya kita mungkin hanya sekian botol, medium di atasnya lagi, big di atasnya lagi targetnya. Oh, berarti tergantung eventnya ya? Tergantung eventnya. Berarti mereka tuh ditarget supaya orang-orang tuh datang harus posisi mabuk. Pulangnya harus nggak sadar loh, nggak tahu gimana caranya harus nggak sadar. Selama 2 tahun jabat sebagai waiters, berarti tahun 2011 sampai 2013. 2013. Habis itu naik jadi supervisornya. Iya. Profesor berarti bawainnya apa aja? Masih membawahi waiters, mulai belajar membawahi housekeeping, kebersihan. Oh, tiketing, secara keseluruhan berarti sudah mulai belajar ke situ. Jadi tadinya kita cuma punya anak buah 15, sudah mulai tambah lagi jadi 25 gitu. Mulai tambah lagi tanggung jawabnya. Mulai tanggung jawabnya tambah, duitnya tambah. Harus. Kalau enggak mah angkat tangan. Tapi sebenarnya sasaran juga ada banyak sih. Ya kan, tahu sendiri tiap malam kan bos-bos royal kan. Nggak pernah perhitungan kalau udah datang ke klub. Kalau kita posisi mabuk nggak sadar ya. Duitmu keluar terus. Kamu nggak sadar kamu nggak sadar. Yang penting enjoy ya. Pulang-pulang cuma bawa celana dalam. Jadi tahun 2013 itu udah mulai jadi supervisor ya? Iya, mulai jadi supervisor waktu itu, mulai tanggung jawab udah mulai banyak ya. Waktu itu sudah berganti manajer gua udah mulai banyak kan, banyak berganti manajer. Jadi manajer kita yang di Lampung tuh nggak pernah yang ada dari Lampung. Selalu dari luar ya? Selalu dari luar. Yang pertama kali gua waktu itu kenapa ya? Nggak percaya orang Lampung? Bukan sih, mungkin karena experience ya, pengalamannya banyak kan sih yang sudah sering pengalaman kan orang di luar, terutama Bandung, Jakarta ya kan? Ya karena akun hotel itu gede ya. Betul. Jadi gua waktu itu belajar dengan 5 manajer.
ganti manajer Iya, kan pemimpinnya. ilmunya banyak banget. Jadi masing-masing manajer itu punya strategi masing-masing dalam mengelola atau memaintain propertinya. Oh, propertinya. Tekanannya sama. Sama. Namanya kerja sama orang tekanannya ya. Sama aja. Jadi waktu itu benar-benar gua ngerasa senang. Kenapa? Dengan berganti manajer gua selalu dekat dengan manajer gua selalu belajar banyak. Ya kan, yang ini punya jurus ini, yang ini punya jurus itu. Jadi masing-masing tuh gua gabungin, akhirnya semua ada di gua manfaatin dan gua implementasikan di tempat kerja gua gitu. Jurus-jurus biar orang beli minum. Nggak jauh-jauh, hanya minum. Itu berarti memang serunya di situ ya. Seru. Tapi ketika masuk klub gitu itu kan, apalagi ketemu banyak DJ. Ya. Wah, ini udah mulai nyinggung masa DJ, seksi, Ya. cewek-cewek yang datang kan. Nah, itu nyikapinya gimana? Ya kalau kita sih udah biasa aja ya. Oh, udah biasa. Biasa banget. Mungkin kalau orang yang awam ngelihatnya sih, wih, Wah, gitu ya. aku sih udah biasa banget gitu loh. Jadi udah nggak kaget dengan perempuan seksi, Oh. hot segala macam, biasa aja gitu. Cuman ya tetap aja enak juga gitu. Enak juga ya. Ya, bini kamu ya nonton hari ini sekarang suamimu. Itu kan dulu. Itu dulu. Ini kita ceritain dulu pokoknya ya. Jadi aman rumah tangga. Jadi tapi memang nggak jauh-jauh itu ya kan. Kalau kita hidup malam tuh kan pasti ada yang namanya wanita, seks, kemudian alkohol, narkoba. Itu kan pasti sangat dekat tuh. Ada. Ya jangkauannya Pasti ada ya kayak gitu. Apalagi kalau itu dijadiin bisnis gak tuh dulu? Kalau tempat saya itu aturan manajemen sama sekali melarang, sama sekali tidak boleh namanya ada narkoba, karyawan kena narkoba, karyawan berhubungan dengan bandar narkoba, berhubungan dengan narkoba, pokoknya dilarang sekali gitu. Gue juga melarang banget namanya adanya deket-deket dengan orang yang menggunakan narkoba, karena kita sangat rentan, apalagi kita kerja di situ kan. Kalau kita kerja di situ paling gampang dong, kalau misalkan kita mau aneh-aneh gitu kan, cuman kan paling disorotnya kita gitu. Nah makanya kita harus banyak hati-hati. Dan alhamdulillah safety semua gitu, tim kita juga nggak ada yang pakai ya. Kalau misalkan mereka menggunakan narkoba, mereka kerjanya pasti blackout semua. Sementara target tuh audit segala macem terus ada gitu. Jadi nggak bisa kalau kita harus bergabung dengan narkoba, pekerjaan berantakan semua. Tuh ingat ya, jangan pakai narkoba, bahaya. Apalagi kamu lagi nganterin minum, pelet. Minum aja nggak boleh. Minum juga nggak boleh tuh. Nggak boleh bro. Jadi kalau minum sampai ada karyawan kita minum ketahuan, itu kita di SP. Oh, baru tahu saya. Loh, tapi kan sebenarnya kalau kita ngomong masalah penjualan ya, mau nggak mau, suka nggak suka, Ya. pasti kan ada tamu yang ini minum nih, kamu minum juga, kayak gitu. Nah itu kita sudah latih. Oh, udah latih. Udah ada triknya bagaimana caranya supaya orang tetap beli tapi kita nggak minum. Oh ya, Mungkin- banyak minum bukan? Kadang kan kita punya trik lah masing-masing. Dia pura-pura minum, ditahan, dia pergi, dikeluarin. Kemudian bagaimana caranya dia ngeles lah. Tiba-tiba tetap aja dia tetap beli minum. Akhirnya mereka nggak minum karena udah biasa lah kita punya trik. Pasti seluruh tamu, seluruh konsumen Pasti nawarin ya? merasakan pasti. Saya aja nawarin mau. Jadi ingat ya, bukannya ini teman-teman supervisor atau mungkin waiters yang ada di hotel itu nggak mau buat minum. Nah. Mereka pasti mau, cuma Iya. perkaranya mereka punya tanggung jawab yang berbeda nih. Kita kan sebagai pengunjung, mereka sebagai penyedianya nggak mungkin menyediain itu mabuk, itu nggak mungkin. Betul. Gitu. Jadi ya, buat teman-teman jangan sampai tersinggung ya kalau pamannya nanti masuk ke klub kemudian Karyawan. karyawan atau supervisornya itu suruh minum nggak mau ya. Memang kayak gitu, memang hidupnya beda. Jadi Nyuruh kalian mabuk loh. kalian mabuk, kita tetap kerja. Ya, betul. Terus ini berarti kan udah lama nih dari tahun 2013 tadi itu sampai 2017 gitu. 2013 sampai 2015. Sampai 15 Supervisor. supervisor. Setelah itu 2015 2015 sampai 2017 akhir baru gue diangkat jadi manajer operasional, waktu dipercayakan jadi manajer operasional. Baru naik ke manajer ini. Iya. Wah, cepet ya. Ya karena ya itu kita fokus, terus juga kita loyal sama perusahaan, benar-benar juga kita memang hobi juga. Jadi masuk
Kalau udah pekerjaan kita hobi juga pasti cepat ya. Oh, memang kerja itu harus sesuai dengan hobi ya. Gua lebih ke marketing ya. Jadi Oh, bukan alkoholnya ya. Gua lebih ke marketing jadi Ngelesnya pintar ya. Bukan karena alkohol, bukan karena wanita, Iya. bukan ya. Tapi karena marketingnya. Karena basically gua bukan dari Bullshit. karena basically kalau orang klub, kalau gua kan tidak menonjolkan bagaimana cara kreasi gua mengolah minuman. Karena background gua bukan bartender jadi manajer. Kalau bartender jadi manajer, kadang dia implementasikan ke konsumen itu ini minuman yang dia punya kreasi. Ya, karena basicnya dia ya. Kalau gua kan memang dari supervisor gua ketemu konsumen, gua banyak ngobrol, banyak kenal orang, banyak relasi. Nah disitulah terus gua perbanyak relasi gua, perluas relasi gua. Akhirnya orang-orang tahu kita semua, kenal kita semua, dan mereka akhirnya enjoy datang ke tempat kita. Nah itu yang kita ambil. Sisi positifnya kerja di klub itu teman-temannya banyak. Ya mungkin nggak cuma di klub ya, di semua pekerjaan. Di semua. Kalau kita punya teman banyak ya moga-moga nanti rezekinya juga banyak. Atau Pasti, amin. kan harapannya seperti itu. Nah itu sisi positifnya nih. Kalau sisi negatifnya? Sisi negatifnya kita itu banyak dicap jelek. Itu sisinya. Itu sampai keluarga ngecap jelek nggak? Pasti. Pasti ya. Pasti. Sisi negatifnya, padahal nggak semua orang klub itu kok jelek. Nggak semua. Karena kita orang kerja juga normal. Kadang kan kita kerja aja, kita ngelayanin aja, kita nggak ikut minum, kita nggak ikut berkecimpung ke euforia mereka. Kita kerja ada target, kita ada sistem, kita ada strategi, kita ada program. Nah itu yang kita permainkan sebenarnya. Sebenarnya itu. Jadi kalau misalkan orang ngecap jelek orang klub segala macam, menurut gua salah ya. Telusuri dulu, belum tentu orang itu seburuk apa yang mereka pikir. Oknum biasanya. Oknum. Nggak semua orang yang kerja di klub itu buruk. Ya nggak semuanya itu minum, nggak semuanya itu apa ya cuma huri-huri. Mereka memang pure murni buat cari duit Ya, keluarga. Jadinya ya sisi positifnya ada, jadi jangan dipandang negatif terus ya. Betul. Tapi kalau orang-orang yang masuk ke klub itu negatif berarti ya? Hah? Negatif sih menurut gua. Negatif ya? Negatif pergaulan. Ya. Dia menyadarinya itu tahun 2017, tahun 2015 sampai 17 itu udah jadi manajernya. Waktu itu dipercayakan jadi manajer. Nah, alhamdulillahnya gua dipercayakan oleh bos ya kan, Pak Ronald ya. Ya. Ronald untuk mengelola klub waktu itu gua ragu. Gua ragu mau jadi manajer kan, karena menurut gua gua harus bertanggung jawab banyak. Biasanya kita cuman punya bawahan 25, ini udah mulai nih ke 50 bawahan dari security. Oh semuanya? Semua, ya? udah mulai all itu kita bawain semua. Jadi tanggung jawab semakin berat. Waktu itu gue dipaksa terus, udah lo harus jadi manajer. Gue nggak mau, nanti Pak saya bilang. Tapi bos gue ini udah perintah. Oh udah perintah. SK-nya ada ya? SK-nya ada. Lo mau gue gaji berapa? Apa kurang kata dia. Wah. Gue bingung, semuanya sih banyak kan. Akhirnya bos percaya banget, udah lo harus jadi manajer. Mau nggak mau gue? Mau nggak mau. Gua Karena ambil. duit berbicara. Mau nggak mau gue ambil posisi waktu itu, dan keberanian gue juga udah mulai berani karena gue belajar dari banyak manajer itu. Ya, tadi kan punya banyak pemimpin tadi kan. Nah, karena menurut gue kalau memang kita mau jadi leader, kita harus benar-benar banyak pemimpin atau sharing ilmu, pengalaman dengan orang-orang yang sudah kita. Betul. Karena banyak banget itu strategi-strategi yang harus kita implementasikan di tempat kerja kita. Kalau misalnya kita tidak punya basic gitu kan, Ya. terus kita terjun, ya kan, ya memang tetap jalan aja ya, cuman hasilnya takutnya nggak maksimal gitu. Betul. Ya alhamdulillah guru-guru gua sekarang ya Pak Hikmat ya kan yang ada di Bandung, Pak Yunus ya kan, mungkin tahu ya kan, Pak GG, Pak Awan ya kan, Pak Jaya, kemudian juga yang apa namanya, bos paling yang masih ada di sini nih, Pak Ronald. Nah, ilmunya luar biasa semua, itu gua rangkum semua. Akhirnya gua bisa bersanding dengan kompetitor, gua beradu strategi. Ya, alhamdulillah gitu loh. Tempat kita nggak pernah sepi waktu itu. Waktu itu ya. Nggak pernah sepi dipegang oleh Mas Suroso. Ya alhamdulillahnya sih. Duh, sekarang itu jabatannya itu perasaan nggak ada MC-nya kok, tiba-tiba namanya mencuat itu MC susu ya. Oh. Padahal kan kalau kita ngomong dari tadi ya, awalnya dari kepala waiters ya supervisor waiters,
kemudian naik ke supervisor semua, terus kemudian naik lagi ke manajer. Nah, ini nggak ada MC-nya perasaan ada gini. Kok namanya itu mencuatnya sebagai MC susu malah. Jadi waktu gua itu sebenarnya dulu di klub kita itu MC itu jarang. Nggak ada malah ya. Bahkan dibilang ada sih, cuman memang jarang yang di klub. Kebetulan karena gua kan ngelihat situasi euforia di klub itu kurang mantap kalau tanpa MC. Akhirnya gua coba lah, gua nge-MC. Gua ambil tuh mic, ya kan. Pertama kali gua ngomong apa aja lah yang menjelaskan. Gua ngomong apa aja, kok orang happy juga gitu kan. Oh iya. Akhirnya orang malah support gua terus lakuin itu MC lagi. Oh gitu malah. Katanya gua harus ngomong apa lagi. Bingung ya kan. Waduh, orang support terus. Orang support. MC. Bahkan bos gua, ini MC sekarang naik panggung, disuruh naik panggung. Disuruh naik panggung. Gua belum ada basic MC sama sekali itu waktu itu. Belum ada. Akhirnya gua dipaksa terus. Gak lama kemudian, gua belajar. Gua ngeliat di YouTube ya kan. Ya. Orang MC seperti apa, gua belajar kata-katanya seperti apa. Akhirnya gua coba terus. Akhirnya lama-lama udah terbiasa. Oh. Memang sangat berpengaruh banget kalau di klub MC. Akhirnya gue coba hidupin klub gue, kalau lagi nggak ada MC ya gue maju. Tanpa modal apapun yang penting pegang mic ya. Orang-orang mabuk ngomongin apa aja juga nggak ngerti. Mereka ya udah ya. Dengar enggak? Jadi itu paling mafianya di klub tuh cuman di CS waktu itu gue manajer pakai jas, pakai senjata. Senjatanya mic di belakang di kantong. Tapi terus kemana-mana dia cuma bawa mic ya. Oh makanya habis itu terkenalnya sebagai MC susu. Wah, kalau teman-teman tahu perjalanannya cukup panjang dari tahun 2000 ya. 2010. Dari tahun 2010 sampai 2017 akhir. Oke. Wah, kalau diceritain mungkin podcastnya nanti nggak selesai gitu ya. Panjang. Tapi ini yang paling membekas ini selama berada di klub itu apa? Positif atau negatif? Ini positif, ini lucu nih. Ada positifnya berarti yang membekas, ada negatifnya yang membekas. Positifnya dulu aja biar orang seneng kan. Barangkali mau nyoba pekerjaannya nih. Kalau positifnya sih yang jelas kita kalau kerja di klub tuh happy. Ketika kita ada problem, ada masalah, ya kan, pusing gitu kan dengan beban pekerjaan yang banyak gitu kan. Waktu itu kan gue juga banyak juga pressure. Waktu jadi manajer, waktu supervisor juga banyak pressure gue harus capai target, gue harus buat program yang menarik, gue harus mempresentasikan revenue dan lain-lain. Nah itu banyak banget tugasnya dan akhirnya gue pusing. Kalau kita kerja di klub, kita waktu operasional di klub ngeliat orang happy, teriak-teriak, ketawa, akhirnya kita juga terbawa suasana happy. Jadi hilang semua masalah itu hilang. Berarti bener ini kalau orang ke klub itu bikin happy. Asli happy. Benar, happy banget. Jadi ketika ada masalah, tapi besoknya bangun tidur langsung stres karena duit habis. Nggak kerasa, beli minum, habis beli minum lagi tapi happy. Besok paginya barulah kalian sadar. Oh itu sisi positifnya ya. Iyalah jelas happy terus tiap hari happy. Positifnya. Iya. Positifnya. Tadi kan efek positifnya ya. Sekarang negatifnya. Negatifnya itu dipandang negatif terus sama tetangga, sama keluarga, sama saudara, ya kan. Katanya orang malam, orang klub lah, segala macam lah. Nempel kan ya orang suka begini, suka begitulah. Kalau gue sih whatever you say, selama gue nggak melakukan hal-hal yang negatif, tidak melanggar hukum, serahlah orang mau ngomong apa ya. Serah. Yang jelas halal. Kitanya ya. Betul. Tapi tetap nempel. Tetap aja di taunya orang, tuh orang klub tuh. Tapi kalau kita ngomong dari tahun 2010 sampai 2017 itu kan kayaknya itu in atau mungkin lagi hype-nya klub itu tahun berapa itu? Mulai hype klub, orang mulai rame nih. Ya? Dari 2010 sampai 2017 tuh euforianya makin meningkat. Terus euforianya makin meningkat terus dari awal 2010 kan perkenalan tuh, 2011 mulai rame, 2012, 13 mulai rame lagi, kenal
15 sampai 17 tuh makin meledak. Wah, bisa sampai 1.200 orang kan yang hadir. Gimana tuh caranya itu bisa rame? Nyuruh orang-orang buat jahat, nyuruh orang-orang buat berbuat tidak baik, minum. Yang jelas sih gini, ketika gue ngebuat supaya tempat tuh rame, yang pertama kita mesti punya strategi utama musik. Musik bagaimana caranya orang tuh kita ngikutin pelanggan. Ikutin pelanggan ya? Pelanggan, jangan mengikuti idealisnya si DJ, ya kan? Kadang ada, ya DJ memang bagus punya lagu yang update, cuman kita tetap tanyakan kepada konsumen, lu suka nggak sih dengan musik ini? Kita harus tanya bergerilya. Tuh. Ya kan, kita tanya, oh gue nggak suka sama ini. Kita dari survei itu baru kita ambil rangkuman bahwa musik ini yang kena gitu loh. Dan sang DJ harus mengikuti kemauan konsumen, karena secara tidak langsung yang bayar kita semua itu adalah mereka yang datang, konsumen. Nah itu dia yang paling penting. Jadi ikutinlah maunya mereka apa. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau kita harus ngikutin mereka. Nggak bisa idealis. Nggak bisa idealis. Kalau idealis sih ya mungkin banyak DJ idealis. Gue nggak pernah komentar, nggak apa-apa. Memang DJ idealis mungkin mereka punya seni yang lebih mantap. Cuman kan untuk di Lampung ya kan orang kan taunya nyamannya dengan musik yang seperti ini nih. Ya sudah, ikutin aja dulu. Yang penting kita maju. Breakbeat bukan? Bukan, kalau breakbeat. Jungle masih ya? Jungle masih. Deep House? Nggak mungkin. Waktu itu gue masih bertahan di Jungle sama Dutch. Waktu itu gue masih Jungle sama Dutch ya? Ada sedikit EDM, electronic dance music gue masih ada gue mainkan. Cuman lebih banyak ke Jungle sama Dutch. Karena itu di Lampung lah sukanya kayak gitu. Di situ. Bukan breakbeat ya? Bukan, kalau breakbeat terlalu serem ya. Kalau breakbeat itu kalau kalian naik angkot, nah itu banyak tuh setel tuh. Hobinya itu. Tapi dengar-dengar ya, kalau dengar-dengar kita omong masa tadi balik lagi ke efek negatifnya ya. Selain dicap jelek, bahkan orang-orang mulai agak menjauh, kan? Kalau menjauh sih enggak. Orang-orang malah suka. Sebenarnya orang-orang penasaran, suka gitu loh. Suka. Karena menantang kan, cerita lu apa sih kemarin ketemu siapa? Apalagi kan kita ketemu artis terus. Orang malah seneng gitu dan kayak gitu. Orang malah bete dengan orang yang itu aja ngobrol lagi. Ngobrol ini, ngobrol itu. Kalau gua kan jelas-jelas berbeda. Gua kemarin ketemu si A, si B, artis ini. Jadi orang-orang malah senang. Cuman mungkin orang-orang yang tua tuh tahu ya. Tapi yang tua. Orang yang tua kayak. Tapi dengar-dengar pernah ini ya berurusan dengan pihak yang berwajib. Waduh. Kalau kita buka kartunya ini pertanyaan. Ini salah satu impact negatifnya mungkin ya. Ini harus di skip nggak ini pertanyaan? Biar semua orang tahu kita akan fair-fairan aja nih, jujur-jujuran ya. Pernah berurusan sama yang pihak berwajib ya? Ya pernah, karena memang itu adalah resiko kita kerja dunia malam ya. Kalau misalkan kita ada hal negatifnya seperti itu, kita berurusan dengan pihak berwajib ya kan. Namanya kita hiburan kan, dengan hal-hal yang negatif kan, berbaunya negatif. Memang sempat gua berhubungan dengan dipanggil pihak berwajib. Waktu itu kan sempat ada razia ya kan, aduh. Waktu itu gede-gedeannya itu. Besar-besaran waktu itu, luar biasa. Dan terima kasih Bapak pihak berwajib. dan gue kaget banget lah. Baru itu selama 2010 sampai dengan 2017 7 tahun kerja, inilah rahasia yang paling bikin kamu kaget ini. Yang luar biasa waktu itu dites urin semua ya. Semua. Dan gue kaget, gue pede banget kan. Oh iya dong. Gue nggak pakai narkoba, gue nggak pakai apa, gue tes urin positif, dan itu sangat gue langsung drop. Nggak tahu, gue udah nggak ngerasa, badan gue udah main-main, nggak tahu lagi gue harus ngomong apa. Padahal nggak pakai narkoba. Nggak pakai. Gue nggak pakai narkoba. Tapi dites positif. Nah, jadi ini hati-hati aja di klub. Hati-hati gini, maksudnya kalau kita di klub jangan sampai mau asal minum dari orang lain. Itu yang bahaya. Ya, karena kan gue di sana kan manajer operasional kan, ketika gue ketemu klien gue, kalau manajer kan diberi kebebasan sedikit untuk namanya kita konsumsi barang the loyal customer kan. Akhirnya kita coba minum segala macam dari dia, yang kita nggak pernah tahu campuran apa segala macam. Waktu itu ya gue coba, gue nggak tahu campuran apa, tiba-tiba gue dites urin positif. Nah itu yang langsung drop itu ya. Drop. Dan gue berpikir akhirnya masuk koran gitu ya.
fotonya di mana-mana. Viral. Langsung keluarga ditelepon. Dan itu aduh sangat pahit banget dalam hidup gua. Pahitnya itu. Tapi ya alhamdulillah ya, karena memang kita nggak pakai narkoba, ya kita diperiksa ya kan. Kita diperiksa segala macam, ya akhirnya kita nggak pakai narkoba. Ya sudah, memang bebas. Karena memang kita nggak pakai, bukan pemakai ya. Akhirnya kita bebas, kita ya kerja lagi kembali normal gitu. Cuman ya tipsnya aja hati-hati, jangan sampai teman-teman di klub asal mau dikasih minuman dengan orang-orang yang nggak kenal. Ini minum nih, mentang-mentang gratis lu orang mau. Kita nggak pernah tahu orang itu bekas kasih minum apa. Nah itu tiba-tiba dites urin positif, bingung nggak orang? Nah, itu yang terjadi. Ingat tuh yang minta minuman gratis. Yang minta itu. Kamu kalau minta minuman gratis kenalan dulu, kalau nggak kenal bahaya. Tapi itu benar-benar jadi titik baliknya seorang Suroso itu. Benar-benar merubah semua. Enggak, sebenarnya gue nggak ada masalah sih di situ, masih gue tetap kerja enjoy. Ketika gue mau merubah kehidupan gue dari gue pegang klub malam ya kan, gue berubah menjadi kehidupannya normal itu karena gue mau nikah, bro. Oh, ya. Udah mikir berkeluarga. Udah mikir berkeluarga karena udahlah, waktu gue udah cukup euforia. Umur gue dari umur 20-an sampai mau mencapai umur 30-an gue udah cukup lah untuk euforia gue, masa-masa muda gue ya nggak apa-apa gue nikmatin, tapi sekarang gue harus bisa menahan, harus bisa stop ya kan. Dan ini kalau mungkin nikah. Kalau nggak ya nikah sih ya tetap, cuman ya itu takutnya ya kan. Ya balik piringnya mayang. Kalau kita nggak bisa nahan iman ya kan, Imron yang bahaya. Jadi memang titik balik akhirnya Mas MC Susu meninggalkan dunia klub atau mungkin dunia malam udah tamat itu memang karena ingin berkeluarga ya? Ya ingin berkeluarga. Bukan karena BAP tadi, bukan? Bukan, karena waktu itu kan sempat kerja, masih kerja gue sekitar 4 bulanan. Masih ya? Gue masih kerja dan akhirnya gue mengajukan resign ke bos gue, Kaget Bos Ronald. Sangat kaget bos, dan nggak percaya kalau gue ngajuin resign. Dan bos gue bilang, apa lo tega tinggalin kita? Ya gue juga sedih karena gue lama dianggap keluarga dia. Udah dianggap anak sama dia, Bos Ronald terutama ya. Gue dianggap anak, tiap hari gue ketemu dia, nemenin main segala macem. Akhirnya gue sampai kertas resign gue dirobek-robek. dirobek, dilempar sepatu. Pertama kali ngajuin resign, sobek-sobek, dia pergi keluar kantor. Gue diem. Terus udahlah, dingin. Besoknya lagi, seminggu ke depan lagi, gue ngajuin lagi, dilempar sepatu. Dilempar sepatu? Pak, gue kabur. Apa-apaan lu katanya. Terus saking sayangnya. Akhirnya ketiga kali gue ngajuin, ditambah gaji. Tambah bingung lagi. Ini buanain, lu jangan resign ya. Wow, itu antara duit keluarga ya. Apa kurang segini? Gue bingung kan. Sebenarnya gue bukan masalah uang, mak, saya bilang. Tapi memang gue emang benar-benar mau nikah gitu. Gue mau merubah hidup gue gitu loh. Bukan berarti kehidupan klub jelek, enggak. Cuman karena gue ingin hidup lebih normal aja gitu loh. Pagi sampai siang kerja, nanti malamnya tidur ya. Ya kalau dulu malamnya kerja, paginya tidur. Kalau tapi itu benar-benar merubah stigma hidupnya Mas Suroso pas pengen nikah itu ya. berubah banget. Tamat lah kira kehidupan malam. Udah clear dunia malam, gue selesai, akhirnya gue kerja normal. Kerja normal. Sampai sekarang udah. Sampai sekarang alhamdulillah. Sudah normal. Nah ini mungkin buat orang-orang yang masih menikmati dunia malam ini sarannya apa? Ya, lebih disudahi atau? Nggak apa-apa, lanjutin aja, happy aja. Kalau selama masih waktunya pengen happy, jangan sampai nanti happynya telat. Itu lebih repot. Nggak apa-apa, nikmatin aja. Ya cuman kalau gua ada batasan, maksud gua. Ada waktunya gua harus give up dari situ, ada waktunya gua harus berubah, ada waktunya gua untuk pindah kerja yang lebih serius lagi. Pokoknya semua ada masa dan waktunya. Ya, betul. Menurut gua sih. Nakal itu ada waktunya. Betul, saya menyadari. Emang gua nakal banget. Nakal banget.
Nakal banget dia dulu. Tapi ada waktunya ya. Mungkin buat teman-teman semua yang nonton yang sekarang masih nakal. Nah, coba untuk bersadar. Nakal aja. Mau sampai kapan? Yang penting kan tahu waktunya. Ya, kalau udah mau ke next step ya kalian mikir lebih panjang lah ya. Iya. Ya. Coba dengerin saran-saran orang gitu. Jangan terlalu pinter ya. Kita semua gak ada yang pinter ya, masih banyak yang pinter. Jadi saran dari Mas Suroso ya udah nakal aja. Setelah masih muda nakal aja. Lanjutin aja happy. Tapi tetap harus ada waktunya ya. Tetap kalau gua sih prinsip gua harus ada waktunya. Tentuin Iya. waktunya kapan, udah waktunya memang waktunya udah. Lu harus planning gitu loh. Waktu lu happy kapan, waktu lu nakal kapan, waktu lu harus serius kapan gitu, karena semua kehidupan tuh pasti bakal berubah-ubah gitu loh. Cuman gimana cara kita hidup lebih baik. Betul. Ya mau nggak mau itu ya. Bukan berarti yang sekarang teman-teman kita nggak baik, bukan. Cuman kan pandangan masing-masing Ya, pribadi. ini pandangan berdasarkan Mas Ya. Suroso aja. Tidak bisa kita generalkan, cuman dia kasih saran seperti itu. Bisa diterima ya bisa enggak ya. Tapi sekarang lebih nyaman dengan kerja pagi sampai sore, kemudian sore sampai malam di rumah. Lebih nyaman. Jadi gua biasanya kan gua kerja siang, terus kan waktu itu jadi manajer operasional kan. Gua dari pagi sampai siang gua kerja, siang gua tidur. Habis Iya. gua tidur, bangun jam 7, jam 8 gua kerja lagi sampai pagi. Kalau sekarang gua bangun tidur pagi, sore pulang kerja udah di rumah, besok pagi udah aktivitas biasa. Oh iya. Jadi sore bisa sembari ini ya. Ini kayak berbisnis juga nih. Barbershop. Ya. Jadi Mas Suroso ini sekarang udah punya, selain kerja karyawan kantoran biasa, sekarang dia juga punya bisnis barbershop ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau potong rambut, jangan sampai lupa buat potong ke tempatnya MC Susu Barbershop. Namanya masih nempel. Nama jelek itu nggak bakal hilang, nempel. Nama jelek ya. Ya. Luar Berarti itu biasa. gimana itu lokasinya? Ada Di di Rawalaut di Pahoman. Sekarang kita sih pindahnya ke Kemiling. ke Kemiling ya. Kemiling. Jadi buat teman-teman yang ada di Kemiling, yang bingung mau potong rambut, mau di model seperti apa, langsung ke tempatnya MC Susu Barbershop. Di sana ada apapun ya. Mau dicat juga bisa. Cuma nggak ada perempuan ya. Gak ada perempuannya. Sekarang clear, murni, sehat. Nggak ada alkoholnya juga. Jadi sebatas kayak gitulah. Kalau kehidupan, teman-teman tahu kehidupan malam itu semua ada dinamikanya ya. Dinamikanya banyak banget. Ada naiknya, ada turunnya, ada dropnya juga ada. Jadi jangan melulu dipandang baik ya. Betul. Karena Mas Suroso sendiri juga bilang gitu loh. Ada efek positif, ada efek negatif. Nah sekarang ini kalau temennya Mas Suroso ini kan masih banyak nih. Ya. Pasti masih banyak. Masih banyak, masih saudara semua. Bahkan yang di klub-klub sekarang juga. Masih saudara. Kami Masih ada semua? grup. Kami ada grup. Kebetulan saya buat grup khusus alumni dunia malam. Ya kan? Alumni. Saya buatin grup mereka untuk komunikasi ya. Kita masih jalan. Bahkan yang masih ada di klub juga kita masih komunikasi baik. Iya. Tali silaturahmi terjalan. Tetap. Terus ini berarti apa nih saran-saran buat teman-teman yang masih di dunia klub? Kalau yang masih di klub lanjutin aja ya kan? Terus Ya, namanya nyari duit ya. Ya, berkreasi ya kan, berkreasi sebaik mungkin. Gimana caranya ya propertinya maju lah. Ya. Itu saran dari Mas Suroso. Teman-teman yang masih di klub ya. Lanjutkan. Lanjutkan. Negatif juga enak. Iya. Yang penting kan udah tahu masanya. Udah masanya. Masanya tahu. Yang penting rohaninya setara sama jasmaninya ini sama lah. Jadi kalau ditimbang tuh nggak begitu berat sebelah. Oke, mungkin cukup sekian ya Mas Suroso. Siap. Terima kasih udah mampir ya. Mungkin buat teman-teman yang lain mau request siapa lagi yang pengen kita ajak ngobrol biar kita tambah ilmu ya. Ini. Tambah ilmu, tambah kawan ya Tambah nggak? kawan. Siapa tinggal komen aja. Kemudian jangan sampai lupa buat subscribe, like and comment. Oke, see you. Dah.